Bisa dimulai, Bu? Oke? Oke. Oke. Ya. Siap, Prof. Siap. Bisa dimulai, Prof. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, para mahasiswa program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malam, Prof. sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini kan semester 3 ya? Iya. Ya. Kalau tidak salah pernah ketemu di semester 1 barangkali, Bu ya, kuliah filsafat ya? Ya. Sahabat. Oh, Ya. Coba di semester 1 Bu ya. Belum pernah kita. Belum pernah, Prof. Baik. Jadi kami diberi amanah oleh pengelola pasca untuk menyajikan kuliah ini. Ini pertama kalinya kami diminta untuk menyajikan ini. Sebelumnya kami sudah salah 2 kali ke kampus Batam mengajar mata kuliah kalau bukan filsafat, sosiologi hukum. Ya, dan ini pertama kalinya diberi kesempatan untuk ikut juga membina mata kuliah ini, itu hukum kesehatan internasional. Bapak Ibu sekalian, agar perkuliahan ini tidak terlalu serius, jadi kita santai-santai saja. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu ikut kuliah ini pas selesai terus berkerut semua mukanya, Bu ya. Jadi kita santai saja. Kemudian materi yang akan kami sampaikan, kan ini banyak timnya, kami coba mengemukakan hal-hal yang sifatnya umum dulu. Ya, paling tidak kalau ada di antara Bapak Ibu dari latar belakang kesehatan, mudah-mudahan kita bisa dibantu dengan memberikan input, masukan yang berharga untuk kegiatan-kegiatan diskusi yang akan kita juga kembangkan ke depan. Dan kalau tidak salah, mata kuliah ini juga diminta untuk membuat paper Bapak Ibu ya. Halo? Iya, Prof. Halo? Ya. Siap, Ya. Prof. Ya, Prof. Nanti akhirnya diminta bikin paper ya. Iya, Iya. makalah. Makalah. Oh, makalah. Ya, baik. Jadi kalau di tempat lain sebenarnya kami mengajar mata kuliah metode penelitian dan penulisan ya, terutama penulisan di jurnal, karena kalau tidak salah mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir, ujian tesis itu disyaratkan untuk membuat artikel untuk dipublish di jurnal ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mendalami pengetahuan mengenai metode penelitian dan sekaligus penulisan artikel, kebetulan kami punya buku, mungkin sebagian mahasiswa sudah memesan dari sini, itu bisa dijadikan rujukan referensi untuk kegiatan penyusunan proposal nanti, dan juga untuk persiapan membuat artikel di jurnal. Ya. Kemudian berikutnya, karena materi hukum kesehatan sebenarnya adalah materi yang sifatnya global, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir semua negara menjadikan isu kesehatan ini sebagai isu keseharian, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kesehari-harian. Dan pada masa pandemi COVID ini, bahkan masyarakat di kampung juga itu sudah familiar dengan istilah COVID, protokol, ya, vaksin. Nah, ini sesuatu yang
kita tidak bayangkan sebelumnya bahwa istilah-istilah protokol itu hanya sampai masuk di kampung-kampung, dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita. Itu sebuah contoh mengenai bahwa isu kesehatan ini isu global, ya, karena menyangkut hayat hidup orang banyak, terkait dengan banyak hal, ya. Hal-hal itu antara lain, ya, menyangkut masalah HAM, hak asasi manusia, persoalan kesehatan, sama dengan persoalan lingkungan, ya, sama dengan persoalan hak-hak asasi yang lain, hak ekonomi, hak berpolitik, hak beragama, hak berpendapat. Jadi hak atas kesehatan itu merupakan bagian dari hak-hak yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, isu-isu mengenai kesehatan itu adalah isu yang sangat mengglobal. Nah, ini ada contoh mengenai COVID-19 ini sebuah peristiwa yang hampir seluruh bangsa, seluruh negara mungkin mengalami. Awalnya merupakan krisis di bidang kesehatan, lalu berkembang menjadi krisis multidimensional, memasuki krisis kesehatan, banyak orang menganggur, banyak orang kehilangan pekerjaan, negara-negara akhirnya kehilangan pendapatan, ya. Mungkin tidak pernah dibayangkan Bapak Ibu, ya, tempat judi kasino di Las Vegas itu tutup, ya, hanya karena pandemi ini, ya. Tentu kehilangan pendapatan, lalu masuk dimensi-dimensi sosial, dimensi politik, dimensi keamanan budaya, karena muncul budaya baru, kebiasaan baru. Nah, jadi ini sebuah contoh yang menjadikan COVID sebagai isu global dan menunjukkan bahwa aspek kesehatan itu penanganannya tidak lagi hanya dilihat dari sisi kesehatan, tetapi juga dengan melibatkan disiplin keilmuan lain. Nah, itu nanti yang menjadi salah satu pendekatan yang digunakan mempelajari hukum kesehatan, yaitu pendekatan interdisipliner. Yang kedua, misalnya ada contoh aborsi, ya. Nah, ini tentu ada beda cara pandang, ya. Ada negara memang total mengharamkan ini atau melarang ini aborsi. Ada juga yang memberi peluang terjadinya aborsi secara selektif untuk hal-hal yang dimungkinkan. Nah, ini akhirnya lalu menjadi persoalan ideologi. Dalam arti kalau kita melihat ideologi yang dianut oleh berbagai negara-negara di dunia, misalnya ada paham yang menganggap kepentingan individu sebagai kepentingan yang paling utama dan yang paling menonjol di antara kepentingan-kepentingan lain, itu dikenal dengan ideologi individualistik pada negara-negara yang liberal. Dan biasanya hak-hak individual itu sangat menonjol. Dan biasanya isu aborsi misalnya itu dianggap bagian dari hak-hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh kepentingan lain. Tentu lain halnya kalau ideologi yang dianut itu adalah ideologi yang bersifat komunal atau komunistik. Di situ kepentingan negara yang sangat dikedepankan, tentu isu-isu ini tidak terlalu menonjol. Lain lagi dari sisi kepentingan agama, negara-negara religius, tentu ada dasar-dasarnya berdasarkan kitab suci. Isu mengenai euthanasia, kalau kita lihat di Belanda itu bagian dari hak, ya. Jadi hak untuk mati, ya, itu dalam perundang-undangan di sejumlah negara itu dianggap bagian dari HAM. Soal kehalalan, saya kira kita sering mendengar bagaimana orang di Australia
melihat misalnya orang di Indonesia kalau potong sapi, potong kambing, ya, itu dianggap pelanggaran hak kebinatangan, ya. Katanya itu disiksa baru dipotong, ya, disembelih. Nah, ini soal kehalalan versus mengenai hak-hak, ya. Ada yang menarik, Bapak Ibu, kira-kira 3 hari yang lalu ada muncul mengenai indeks korupsi di Indonesia dan juga negara-negara lain. Ada yang menarik bahwa negara-negara yang sangat tinggi penyimpangan korupsinya, ternyata negara itu hampir pasti menyiapkan dana kesehatan yang minimal. Ya, jadi negara yang korup itu dana kesehatannya rendah. Itu ditunjukkan dengan APBN. Itu hampir pada negara-negara. Kita melihat negara-negara Afrika, ya, yang masih tergolong negara-negara miskin, dana kesehatannya terbatas, tetapi banyak juga yang terjadi penyimpangan kasus-kasus korupsi. Nah, ini sejumlah contoh isu-isu global di bidang kesehatan yang terkait dengan banyak hal, ya, terkait dengan kepentingan HAM, agama, ideologi, ekonomi, politik, pemerintahan, dan tentunya penegakan hukum. Karena itu sebenarnya ketika kita bicara mengenai hukum kesehatan internasional adalah kita mencoba melihat bagaimana dimensi-dimensi internasional pada hukum kesehatan itu. Nah, seperti saya katakan tadi, hukum kesehatan itu adalah hukum yang sifatnya universal, mengglobal. Nah, jadi lalu masuk aspek-aspek hukum internasional. Nah, sedikit catatan ketika kita bicara mengenai hukum internasional, tentu di situ ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan, ada asas-asas yang berlaku untuk mengatur hubungan antar negara misalnya, hubungan antara subjek-subjek hukum internasional. Ya, kita mendengar misalnya kalau di bidang kesehatan ada WHO, bagaimana hubungannya dengan negara-negara pada masa pandemi COVID ini, bagaimana sumber-sumber hukumnya, ada perjanjian, ada kebiasaan, ada putusan pengadilan. Jadi dengan demikian maka hukum kesehatan internasional itu adalah bagaimana menerapkan kaidah-kaidah hukum internasional dalam mengatur dan mengelola aspek-aspek global daripada hukum kesehatan itu sendiri. Nah, dalam realitasnya, secara umum Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarah ke belakang, kita sadari sepenuhnya bahwa pada awal-awal kemerdekaan misalnya, terlihat bahwa masalah-masalah kesehatan itu didominasi oleh bagaimana pemerintah menjalankan program kesehatan agar masyarakat bisa hidupnya lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan seterusnya. Pada saat seperti itu, kita lihat bahwa manusia atau masyarakat belum terlalu menonjolkan hak-haknya, khususnya di bidang kesehatan. Ya, belum terlalu banyak gugatan, belum terlalu banyak tuntutan, mungkin belum terlalu banyak mengenal malpraktik dan sebagainya seperti sekarang ini. Oleh karena mereka menganggap bahwa kesehatan, ajal itu merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa, jadi tidak perlu dipersoalkan. Tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang juga tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Di bidang kesehatan, di bidang praktek-praktek kedokteran misalnya, yang pada awalnya itu susah disentuh, susah dimasuki oleh
persoalan-persoalan hukum. Tetapi sekarang ini sudah mulai bergeser masuk, ya. Tentu pergeseran ini juga diikuti dengan bagaimana profesi atau dunia kesehatan juga mempersiapkan agar persoalan-persoalan medis itu bisa juga terlindungi dari aspek hukum. Itulah sebabnya di situ ada misalnya bahwa tidak semua misalnya pelanggaran itu lalu menjadi pelanggaran hukum. Dan itu misalnya ada pelanggaran disiplin, ada pelanggaran etik, ya, baru bisa menyentuh ke masalah-masalah hukum. Tentu tidak bisa kita bayangkan kalau ada orang diamputasi yang seharusnya menurut medis diamputasi, lalu dia mengajukan tuntutan dan keberatan. Nah, itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang kurang bagus pada penyelenggaraan di bidang kesehatan itu sendiri. Jadi meningkatnya kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera, semakin bahagia, itu juga diikuti dengan meningkatnya tuntutan-tuntutan kepada banyak hal. Untuk pelayanan ya yang terstandar, yang harus sesuai dengan hak-hak mereka dan sebagainya. Nah, jadi secara umum nampak bahwa di bidang kesehatan yang awalnya belum terlalu banyak dimasuki oleh aspek-aspek hukum ini, lalu mulai banyak mengalir di situ. Ada kawan dulu di S2 Hukum Kesehatan kelas Jakarta, saya juga ikut dalam proses pengujian. Dia menyusun tesis, judulnya menarik, seorang dokter. Apa yang menjadi topik? Topiknya adalah potensi pelanggaran HAM di UGD. Wah, menarik juga ini, ya. Kita yang bukan dokter ini lalu juga bisa ikut memahami, karena ini kan yang riset ini seorang dokter, tentu ada pandangan-pandangan subjektifnya, ada pandangan-pandangan objektifnya, sehingga dia bisa membuat sebuah riset yang bagus ya. Jadi potensi pelanggaran HAM di UGD. Ya, itu kira-kira gambaran-gambaran ya bagaimana hubungan antara manusia, hukum dan kesehatan secara umum. Dan saya kira ini pergeseran-pergeseran ini akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Ya, jadi meningkatnya atau menaiknya taraf hidup masyarakat, membaiknya kesejahteraan, tentu mereka ingin mendapatkan layanan-layanan kesehatan yang lebih baik. Ya, kemudian tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dan sebagainya. Ya. Kemudian, ya, ini saya perjelas lagi bahwa salah satu problem kita adalah bagaimana soal perlindungan hukum, ya, baik kepada masyarakat sebagai penerima layanan, ya, ini nanti terkait dengan tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah yang merupakan amanah konstitusi terhadap masyarakat, dan juga bagaimana melindungi kepada ya tenaga kesehatan baik dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Nah, yang kita kenal dengan hubungan terapeutik misalnya, ya, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat, ini menarik bahwa biasanya perkembangan iptek itu khususnya di bidang kedokteran dan kesehatan pada umumnya itu sangat cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum itu sendiri. Ya. Dalam riset hukum, nah nanti Bapak Ibu kan nanti akan membuat tesis. Ya. Saya sebagai pengajar teori hukum dan sebagai pengajar metode penelitian,
saya sering tanya kepada mahasiswa, apa sih yang membedakan antara skripsi dan tesis? Ya, saya katakan begini bahwa skripsi itu yang inti adalah bahwa masalah-masalah hukum yang diteliti yang dijadikan rujukan adalah aturan. Jadi aturan yang menyelesaikan problem hukum itu. Ya. Lalu bagaimana dengan tesis? Saya ingin sampaikan dan saya ingin pertegas sedikit bahwa untuk menyusun tesis, maka yang menjawab masalah itu adalah teori hukum. Jadi, tidak ada tesis tanpa teori hukum. Jadi, harus teori yang menjawab. Jadi nanti lengkapnya yang paling inti itu adalah teori, kemudian dilengkapi dengan asas-asas hukum, nanti juga kami akan singgung ini asas-asas, dan di bawahnya ada kaidah, norma, aturan. Jadi kalau hanya kaidah dan norma, hanya memasukkan undang-undang, pasal-pasal, peraturan menteri, itu namanya membuat skripsi yang ditambah-tambah halamannya. Ya, jadi tesis itu intinya adalah menguji sebuah teori. Ya, saya ulangi, inti dari penyusunan tesis adalah menguji sebuah teori terhadap problem-problem yang diteliti. Nah, untuk bidang kesehatan, ya, saya ingin ulangi bahwa dinamika kecepatan perkembangan iptek itu jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum itu sendiri. Ini ada istilah sering hukum itu tertati-tati mengikuti kemajuan masyarakatnya, terutama kemajuan di bidang iptek kedokteran maupun kesehatan pada umumnya. Nah, oleh karena itu, sini katakan bagaimana perangkat-perangkat hukum yang akan mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi, ya, yang dalam kenyataannya itu masih didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan formal, ya. Saya sering memberi contoh seperti ini, kalau ada dokter di sini mohon maaf kalau saya salah. Misalnya, apakah menyuntik itu merupakan kewenangan daripada bidan atau suster misalnya? Ya, ada sebuah tesis dulu yang menyatakan bahwa itu harus ada pelimpahan wewenang. Jadi kalau seorang dokter mau nyuntik, mau melimpahkan wewenang itu, membuat dulu perjanjian secara tertulis, ya pertanyaannya kapan nyuntiknya ini? Ya, nanti pasiennya keburu bermasalah ya, gara-gara terlambat disuntik. Ini contoh soal saja, ya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya formal menurut hukum, tetapi menurut kepentingan medis itu bisa bermasalah, ya. Nah, itu kira-kira bagaimana tarik-menarik antara perkembangan hukum secara formal dengan kepentingan-kepentingan medis atau kesehatan. Ya. Nah, selanjutnya agar kepentingan antara tadi kepentingan hukum di satu pihak dengan kepentingan melindungi ya sumber daya kesehatan di pihak lain, ya, maka diperlukan ya antara lain aturan-aturan
hukum yang jelas, objektif, ya, dan juga adil, pasti dan bermanfaat. Jangan lupa bahwa sebuah profesi apa saja, ya, apakah itu profesi di bidang kedokteran atau di bidang hukum, tentu juga harus mempunyai sebuah lembaga yang namanya kode etik agar persoalan-persoalan atau penyimpangan-penyimpangan etika itu jangan sampai serta-merta menjadi persoalan-persoalan hukum. Ya, itu tidak harus seperti itu. Karena itu bisa nanti mengganggu pelaksanaan profesi itu. Jangan sampai sedikit-sedikit digugat. Ya, itulah di bidang kesehatan ada banyak konseling kedokteran yang di dalamnya ya ada sebuah bagian dari konseling kedokteran ini adalah bagian yang sifatnya independen untuk menjadi penentu apakah memang terjadi pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin. Jadi ini tentunya diadopsi dari berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku di hampir seluruh negara. Ya, karena saya katakan tadi, praktek-praktek penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan itu umumnya bersifat universal. Ya. Atas dasar itulah maka kita coba membuat pendefinisian hukum kesehatan seperti ini sebagai rujukan saja. Ya misalnya Van der Megen ini dari Belanda, dia katakan hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari definisi ini berarti perangkat-perangkat hukum itu pada intinya seperti juga dengan bidang-bidang lain seperti bidang lingkungan, bidang HAM, ya, itu selalu meliputi 3 bidang hukum utama. Ada aspek perdata, ini soal gugatan nanti. Ada aspek pidana, bagaimana penerapan sanksi terhadap misalnya pelanggaran atau terjadinya malpraktik misalnya. Ada juga aspek tata usaha negara, bagaimana dari segi kelembagaan, tanggung jawab rumah sakit, bagaimana mekanisme izin, bagaimana penerapan sanksi yang misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu semua diharapkan agar perangkat-perangkat hukum ini bisa diefektifkan ya untuk menjamin berlangsungnya kesehatan yang lebih baik. Kemudian pandangan kedua oleh Lenin itu, hukum kesehatan adalah keseluruhan aktivitas juridis beserta peraturan hukum di bidang kesehatan. Saya kira kurang lebih sama, jadi wilayah kesehatan itu dicoba dilihat dari perspektif hukum, jadi ada perangkat-perangkat hukum yang bekerja. Nah, perangkat-perangkat hukum yang tadi ini, ya, itu ada 3 kelompok besar, ada perdata, ya. Nanti perdata ini ada perjanjiannya, ada perlindungan konsumennya. Kalau pidana ada viktimologinya, kemudian ada kriminologinya, ada kedokteran kehakimannya, ada di situ menyangkut misalnya katakanlah bagaimana otopsi dilakukan, ya. Kemudian untuk tata usaha negara ada soal izin, ada izin praktik dokter. Kalau ini izin dilanggar tentu dicabut, ya. Jadi mereka memasuki wilayah itu pertama dengan harapan untuk mewujudkan 2 hal, yaitu mewujudkan tujuan dan fungsi hukum kesehatan. Bapak Ibu, kita semua sama tahu bahwa secara umum tujuan hukum itu yang kita kenal
dari teorinya Gustav Radbruch itu bahwa pada intinya hukum itu mewujudkan 3 tujuan utama, ya, baik hukum nasional, domestik maupun hukum internasional. Pertama adalah hukum diharapkan agar mewujudkan namanya kepastian hukum, ya, hukum yang pasti. Dengan aturan yang ada, tentu orang semua merasa memiliki kewenangan, kompetensi yang sudah terpetakan dengan jelas. Apa haknya, apa kewajibannya. Nah, tentu kita misalnya melihat ketika kita masuk rumah sakit, itu tertulis hak pasien, kewajiban pasien, hak dokter, kewajiban dokter. Ya, nah, itu sebuah contoh terbaik memberikan pelayanan, tapi juga ada unsur kepastian di dalamnya. Yang kedua, bagaimana tujuan hukum itu memberi kemanfaatan. Tentu semua orang ingin hidup sehat, hidup layak, ya, yang terjangkau. Oleh karena itu, disinilah pentingnya bagaimana peran pemerintah, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas kesehatan itu agar bisa memberi manfaat, ya, apakah melalui asuransi, ya, kemudian ada BPJS dan sebagainya. Itu merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah agar hukum kesehatan ini bisa juga memberi manfaat, ya. Nah, persoalan kita di Indonesia adalah kadang ada daerah, ya, misalnya kita ke Papua atau ke Papua Barat, ya, yang tentu tingkat kehidupannya, kemudian bagaimana bidang kesehatannya dan sebagainya, ya, sering menjadi contoh Bapak Ibu, ya. Katanya kalau mungkin di Jakarta ada satu sekolah, satu kelas itu 2 gurunya. Jadi 2 guru, satu sekolah, 12 gurunya. Terkadang di Papua Bapak Ibu satu sekolah 2 gurunya. Kalau di Jakarta satu kelas 2 gurunya. Ya. Nah, kalau kesehatan mungkin di daerah-daerah yang jauh sekali, ya. Kalau kita ke misalnya ke Bovendigul, kita ke Asmat, ya. Mungkin ada daerah yang satu puskesmas ada dokter, ya mungkin di sana belum tentu, ya. Jadi karena keterbatasan itu. Nah, ini sebenarnya yang membutuhkan bagaimana pemerintah berperan agar tujuan hukum kesehatan itu bisa memberi manfaat yang besar kepada sebanyak-banyaknya orang. Ini menjadi tugas pemerintah melindungi rakyat. Yang ketiga adalah bagaimana hukum kesehatan ini memberi keadilan, hal yang adil, ya. Jadi keadilan itu tidak harus membagi rata kepada setiap orang. Tentu ada konsep-konsep keadilan. Keadilan di bidang kesehatan adalah bagaimana masyarakat itu diberi haknya secara proporsional, ya, setelah mereka memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kadang ada yang bisa bertanya apakah adanya di rumah sakit perbedaan, ada bangsal, ada ruang inapnya berbeda-beda kelasnya, itu menimbulkan ketidakadilan. Tentu jawabannya tidak harus seperti itu. Paling tidak pemerintah menyiapkan standar minimal untuk masyarakat. Baru diberi alternatif. Ya, mau naik kelas tentu ada pembayarannya. Sama juga dengan pelayanan kesehatan lain. Mau ke dokter umum, mau ke dokter ahli, tentu ada pilihan-pilihan. Yang tidak adil itu kalau sama sekali tidak disiapkan standar
minimalnya. Ya, itulah kira-kira gambaran mengenai bagaimana hukum kesehatan ini bisa mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ya, yang sifatnya universal. Nah, selanjutnya, ya, ini saya kutip mengenai bagaimana hukum kesehatan itu pada intinya mengatur dua hal, ya. Ya, ini kelihatannya pertama, ya, penyelenggaraan kesehatan dan soal pelayanan kesehatan. Ya. Ini penyelenggaraan, jadi ada proses-proses yang berlangsung di situ. Ini menyangkut bagaimana tugas dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesehatan. Itulah sebabnya di awal kuliah tadi kami sampaikan, ya, bahwa negara-negara yang relatif maju, sejahtera, dan negara-negara kaya, tentu dia bisa lebih mudah untuk mewujudkan ini, ya, bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, mungkin masuk rumah sakit gratis dan sebagainya. Itu terkait dengan bagaimana kemampuan biaya yang disiapkan oleh sebuah negara, ya, sehingga mereka lebih mudah melaksanakan tanggung jawabnya itu dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat yang tentunya bisa lebih baik. Nah, bukankah kesehatan itu bagian dari sebuah kehidupan sebuah bangsa yang maju? Yang kemudian yang kedua adalah mengenai aspek pelayanan. Ya, ini tentunya ketika kita bicara soal pelayanan, tentunya pelayanan publik, tentu di sini ada standar-standar yang mesti disiapkan. Ya, kita senang karena penyelenggaraan ini di Indonesia juga sudah banyak mengadopsi standar-standar hukum internasional. Katakanlah misalnya mengenai standar pelayanan. Ada standar rumah sakit kelas A, rumah sakit internasional, standar pelayanan medik, ya, kemudian hanya standar pembuangan limbahnya, standar tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan. Nah, ini tuntutan-tuntutan global, ya. Kenapa misalnya masyarakat kita masih memilih Singapura atau Penang sebagai pilihan-pilihan untuk mendapatkan pelayanan, karena mungkin ada standarisasi yang sudah disiapkan yang bisa dijangkau. Itu menyangkut pelayanan, dan kelihatannya pelayanan ini dalam riset itu menggunakan studi perbandingan, ya, perbandingan negara-negara yang relatif maju, standar kesehatannya itu tentu bisa diadopsi oleh negara kita, ya. Saya ada cerita sebuah kawan di Jepang ketika melahirkan di rumah sakit, katanya pampers itu juga ikut ditimbang, ya. Saking mereka mau memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Jadi katanya ditimbang itu apa? Popoknya Buya sebelum dibuang, ya. Nah, mungkin kita agak berbeda, kita biasa tentu tinggal belum sampai ke situ misalnya, ya. Bagaimana di Swedia mengenai penyelenggaraan kesehatan, di mana cerita kawan saya yang pernah sekolah, nah di sana katanya yang murah itu adalah harga obat, nah, mungkin sedikit yang agak mahal itu adalah biaya jasa dokternya. Nah, mungkin kita agak terbalik, ya. Nah, kita biasanya yang mahal itu obatnya, ya. Kami pernah baca di media soal obat ini juga ternyata bukan hanya urusan kefarmasian, tapi ini kan juga bisnis besar, dan bisnis besar juga itu banyak orang yang bermoral hasard, ya. Ada pernah beberapa tahun yang lalu ini soal obat, bahkan KPK ikut mengawasi, ya. Ini tentu cerita yang kurang enak didengar, tapi rupanya terkadang soal obat-obatan ini, ya, masyarakat membeli obat lebih mahal dibanding yang semestinya. Dari KPK masuk,
memastikan bahwa tidak ada terjadi penyimpangan pada soal-soal seperti ini. Itu kelihatannya sepele, tapi kalau masyarakatnya itu terzalimi ya. Oke. Halo? Halo? Putus ya? Putus. Iya, kayaknya gangguan jaringan dari profesor. Musim hujan nih di mana-mana. Di Musim Batam tidak. panas. Batam enggak panas. Kami Musim hujan, panas, hujan makanya terus 2 hari hujan. Hari Pak ini, Martin Kak, pawang hari hujan. Bikin flu aja nih. nanti besok saya siram garam aja supaya hujan. Mentang lah sejak sinyal orang Singapura nih. Hebat Bukan betul nih. dia, Pak Martin. Lama kali tak dengar Pak Semenjak Marpin jadi nih. YouTuber, Kak. Iya. Yang disiram Black Cat. Macam Pak Menteri. Mantap betul orang tua nih. Apa itu? Ah? Enggak. Macam mana waktu kemarin bikin ini tuh, bikin videonya. Oh iya ya. Saya di Pekanbaru 2 minggu. Nah, itulah kan. Saya udah bilang Bu Ana, pasti tak ada nih Pak Marpin nih. Berangkat nih. Mm-mm. Bikinnya mendadak pula itu, tugas itu. Apa pula? Mendadak aja 1 jam ya Pak ya. Apalagi kalau serius Pak ya. 2 hari non-stop kita nonton YouTube. Pak Marpin nih, kalau cerita atau video tuh tak usah lah. Banyak betul ceritanya tuh. Namanya orang udah mantan dari situ, macam mana? Iya betul juga. Mantan kata orang Malaysia, ya mantan dari cikgu lah, macam mana? Tapi semua berpulang pada inilah dosen lah. Iyalah. Kalau salah benar hantam aja lah. Mantap lah Penting tuh. kumpul Pak. Aman tuh Pak. Mudah-mudahan semuanya nilai baik kita semua ya. Amin. Amin. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu, semuanya pokoknya semua rata gitu. Pak Marvin macam Pak Menteri, Bu Ana macam Bu Menteri. Ah, sesuai lah tuh. Nah, cocok lah. Ya ini apa? Teman dia berdua. Boneka India. Semua karena nyanyi Bu Ana. Pak Prof, jaringannya putus itu. Macam mana dia hubungin lagi tuh ya? Seharusnya admin sini kan, adminnya dia nggak ada nih. Iya, adminnya nggak muncul itu. Ada nih admin, tapi udah dikontaknya belum ya? Di sana udah jam 8.25 itu. Kalau di Sulawesi, ini di Sulawesi ya Pak Prof ini. Iya. Iya Pak, di Makassar Pak. Pak Profnya orang kita Binjai itu. Bukan orangnya Pak. Ini apa ya? Orang Bugis Pak ya? Orang Bugis, orang kita Bugis itu. Selan. Ah, tuh. Bagaimana Bu, sudah bisa terputus? Bisa.
Iya, Udah, tadi Prof. udah. Dari tadi terputusnya Bu ya? Maaf. Iya, Pak, Iya, tadi Prof, Pak Prof terputus. putus. Dari tadi Bu ya? Aduh, saya ngomong sendiri nih kalau begini. Ya. Oke. Ya. Kita boleh lanjut Bu ya? Iya, Prof. Udah Ya, Prof. nampak ininya Bu? Slide-nya nampak. Nampak, Prof. Kak, Oke. hilang, Prof. Udah kok hilang. Hilang lagi. Saya dulu cek kesempatan. Nah, ada nampak. Putus lagi. Sudah gimana Pak? Sudah? Sudah, Ya, Prof. Prof. Sudah, Prof. Mohon maaf Bu ya. Ya. Ini slide-nya sudah ruang lingkup Bu ya? Iya, Prof. Iya, Oke. Prof. Ini mohon maaf ini Pak karena kami sudah familiar dengan Zoom ini jadi sedikit agak kurang familiar dengan ini ya. Baik. Jadi kita bicara ruang lingkup. Nah, ini ruang lingkup betapa hukum kesehatan itu meliputi banyak aspek. Ya. Boleh dikatakan sejak lahir, bahkan sebelum lahir ya dalam kandungan, ya, sampai kepada lahirnya, sampai kepada dia meninggal, itu juga melingkupi hukum kesehatan. Ya sama dengan hukum Bapak Ibu ya. Mulai sejak lahir sampai dia meninggal, bahkan sudah meninggal pun masih ada kaitan-kaitan bagaimana misalnya warisannya, utang piutangnya dan seterusnya. Demikian juga halnya dengan hukum kesehatan ini, apalagi dalam hukum kesehatan internasional ya. Nah, di sini ada beberapa aspek yang terkait dengan hukum kesehatan itu sendiri. Pertama mengenai kesehatan masyarakat ya. Kemudian kesehatan kerja, ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan jiwa, keperawatan, kedokteran ya. Kemudian ini lebih luas lagi ya. Jadi ada hukum tentang kedokteran ya. Ini melahirkan misalnya kedokteran forensik, kedokteran kehakiman dan sebagainya, ada mengenai keperawatan, kebidanan, ada hukum tentang rumah sakit ya. Ada mengenai kesehatan lingkungan, ini bisa bicara mengenai pencemaran ya. Bisa terjadinya pencemaran, kemudian kesehatan reproduksi, ada terkait dengan obat-obatan ya, ada pengobatan tradisional ya, bahkan kepada aspek kesehatannya. Itu menunjukkan bahwa bicara mengenai hukum kesehatan termasuk hukum kesehatan internasional itu juga melingkupi hal-hal ini. Nah, ini gambaran global mengenai pengembangan hukum kesehatan yang tentunya akan semakin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Dan saya katakan tadi bahwa kelihatannya hukum juga ini dituntut untuk mampu menyesuaikan perkembangan kesehatan internasional ini. Ya, kita tidak memandang sebelah mata bahwa perkembangan masyarakat secara umum saja belum teknologi kesehatannya itu terkadang hukum kita kemampuannya agak sedikit melambat dibandingkan dengan kecepatan perkembangan masyarakatnya. Apatah lagi dengan perkembangan kemajuan iptek di bidang kesehatan dan kedokteran. Itu sangat pesat sekali. Ini tantangannya. Bagaimana agar hukum ini bisa berfungsi. Ya. Tentu untuk memfungsikan hukum ini, dapat kita katakan kalau kita mau membagi fungsi hukum ini ke dalam dua kelompok, ada fungsi hukum secara pasif. Biasanya hukum ini akan bekerja
kalau ada kasus, ada problem, ya, baru hukum itu bergerak. Nah, saya kira untuk bidang kesehatan ini tidak cukup. Makanya harus diperkuat dengan fungsi hukum yang kedua, yaitu fungsi hukum aktif. Dalam arti, hukum harus mampu menjadi alat perubahan. Hukum harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan iptek, ya, di bidang kesehatan, di bidang kedokteran. Ini sebuah keniscayaan. Mau tak mau, hukum harus bergerak karena di situ ada kepentingan-kepentingan yang berbeda, ya. Ada kepentingan hak pasien, kemudian kewajiban dokter misalnya, ada hak pasien menjadi kewajiban rumah sakit. Nah, kalau ini tidak ditata, tentu bisa menimbulkan konflik. Nah, itu sebabnya penggunaan hukum secara aktif, secara progresif itu mutlak diperlukan. Kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana misalnya dengan tenaga asing? Ya, bagaimana misalnya praktek-praktek kedokteran, ya, yang bisa memberikan perlindungan kepada pasien secara umum. Bagaimana misalnya penyelenggaraan di bidang kesehatan, fasilitas-fasilitasnya, bagaimana mengstandarisasi pelayanan. Nah, itu perlu ada hukum yang lebih progresif, sehingga tidak bersifat pasif, ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hukum kesehatan itu sendiri tentu memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum menyangkut medis. Nah, jadi hukum medis bagian dari hukum kesehatan, ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ruang lingkupnya, ya. Bahkan memasuki wilayah hukum lingkungan mengenai pencemaran lingkungan, ya. Saya teringat Bapak Ibu pernah ada kejadian rumah sakit di Bengkulu karena memandang remeh soal-soal ini, lalu rumah sakit itu diberi sanksi administrasi. Apa itu sanksinya? Misalnya rumah sakit ini hanya boleh mengeluarkan pasien, tidak boleh lagi menerima pasien sampai sanksi untuk memperbaiki saluran pembuangannya itu bisa dituntaskan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya kira di masa pandemi COVID ini, kalau di Sulsel Bapak Ibu ada istilah wisata COVID, ya, itu yang mungkin diadopsi oleh beberapa daerah karena keterbatasan rumah sakit menyiapkan fasilitasnya, lalu dibuatlah isolasi mandiri itu di hotel, ya. Nah, ini harus berfungsinya hukum secara aktif. Tentu kalau hukumnya pasif, perdebatannya, nggak boleh hotel dibikin rumah sakit. Nah, ini kan keadaan darurat, lalu itu bisa disiasati sepanjang ada standar-standar pelayanan yang tidak terabaikan. Nah, itu saya katakan tadi, maka fungsi hukum seperti ini adalah bagaimana menciptakan manfaat, ya, bagaimana memberi perlindungan kepada masyarakatnya sehingga tidak menjadi korban. Nah, ini kira-kira bidang-bidang hukum yang saya coba petakan, ya. Bidang-bidang hukum yang menonjol, masih banyak bidang lain, ini contoh saja yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan bidang-bidang kesehatan itu. Nah, pertama tentu misalnya hukum administrasi. Kita tahu sebagian besar hukum kesehatan itu adalah menyangkut soal kewenangan, soal kelembagaan, penyelenggaraan kewenangan, pelayanan publik, ya. Nah, itu situ menyangkut hukum administrasi, ya, dan ini berlaku untuk seluruh masyarakat bangsa, ya. Jadi sungguh-sungguh hukum administrasi ini diperlukan agar
diperoleh kepastian dalam penyelenggaraan bidang kesehatan dan kepastian di bidang pelayanan. Jadi ada standarisasi, ya. Misalnya bagaimana sebuah rumah sakit, ada tipe-tipe tertentunya, tentu ada standar-standarnya. Nah, standar-standar itu lalu dikompetisikan, ya. Ada standar ISO misalnya, ada standar ini. Nah, yang menarik adalah standar-standar itu selalu merujuk kepada standar-standar internasional, ya. Sehingga ada rumah sakit yang menyandar rumah sakit internasional, ada tipe A dan seterusnya. Nah, itu bagian bagaimana kompetisi di bidang pelayanan. Nah, tentu kompetisi ini harus di-backup oleh hukum administrasi yang kuat. Yang kedua, hukum pidana. Hampir seluruh undang-undang itu memuat bagaimana penerapan sanksi. Tentu kita tidak berharap hukum pidana ini penerapannya sama dengan di bidang penegakan hukum korupsi, narkoba, lingkungan, dan sebagainya. Nah, hukum pidana untuk kepentingan di bidang kesehatan itu sifatnya adalah perangkat-perangkat hukum yang menjadi pilihan terakhir atau ultimum remedium. Setelah perangkat-perangkat hukum lain itu dimaksimalkan, ya. Kalau seorang dokter misalnya, ya, dianggap melakukan malpraktik, ya, tentu ada proses-proses yang dilalui, ada majelisnya, ada konsilnya, ada penegakan disiplinnya, ada penegakan etiknya, baru bisa masuk kepada wilayah-wilayah hukum pidana. Karena itu bisa menjadi bumerang nantinya. Meskipun ini bagian dari bagaimana masyarakat menuntut menggunakan hak-haknya, tetapi dalam penyelenggaraan kesehatan itu butuh prinsip kehati-hatian. Selanjutnya ada hukum perdata. Nah, hukum ini, ya, misalnya terkait dengan tadi perjanjian, ya, perjanjian dalam fungsi-fungsi atau tindakan-tindakan medis tertentu, bagaimana memberikan perlindungan, ya, kemudian bagaimana hak dan kewajiban para pihak. Ya. Selanjutnya hukum lingkungan, tadi sudah disinggung, bagaimana sebuah lembaga penyelenggara kesehatan itu bisa menyelenggarakan prinsip-prinsip lingkungan yang baik, ya. Tentu misalnya ada standar pencemaran, standar pembuangan limbah, dan seterusnya. Nah, ini juga semakin terbukanya hubungan-hubungan secara global, maka membuka juga peluang penerapan hukum internasional. Jadi sebenarnya kalau kita mau menelusuri mengenai substansi hukum kita, itu sebenarnya sudah banyak mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional. Undang-undang kekarantinaan, undang-undang praktek kedokteran, itu sudah banyak mengadopsi. Karena itu tadi, karakteristik hukum kesehatan ini kan bersifat global, bersifat universal. Jadi yang tadi membedakan itu adalah misalnya bagaimana hubungan antara masyarakat dengan negara atau ideologi apa yang dipilih, kemajuan ekonominya, ya. Nah, itu saja yang menjadi pembeda. Juga meliputi bidang hukum sumber daya manusia. Ini tentu pengembangan SDM-nya. Pengembangan SDM itu hampir pasti menggunakan standar-standar global, ya. Ada kearifan lokal. Saya membaca, tapi saya juga belum membuktikan benar atau tidak. Bagaimana misalnya masyarakat Baduy yang konon kabarnya itu masih angka zero yang kena COVID, ya. Itu karena
mereka punya kemampuan untuk menjunjung tinggi melestarikan nilai-nilai lokal ya. Kalau mungkin ada kawan yang pernah ke Baduy, betapa mereka menjaga alam dan lingkungan itu, tidak ada hal-hal yang modern, listrik tidak masuk, ya. Kemudian alat-alat makan, alat-alat rumah tangga itu tidak boleh ada sentuh-sentuhan modernnya. Ini mereka menjaga alam, lalu juga alam menjaga mereka. Yang berikutnya soal etika. Ya, ini profesi. Kita tidak mau dengan secara gampangnya, misalnya ada kekeliruan, ya, dalam penyelenggaraan kesehatan itu tiba-tiba dianggap itu pelanggaran hukum. Tentu kode etik profesi lah dulu yang harus menjawab ini. Ya, apakah ini dianggap pelanggaran disiplin, pelanggaran etik, ataukah masuk pelanggaran hukum. Nah, tadi kita sudah sampaikan mengenai HAM. Jadi hak-hak di bidang kesehatan itu merupakan hak yang sifatnya mendasar, dan di banyak konvensi, bahkan di piagam PBB juga menyebut itu, dan undang-undang yang kita adopsi, kita ratifikasi, bahkan kita buat sendiri, bahkan di konstitusi kita, di amandemen itu disebut hak atas lingkungan yang baik, situ kan ada ikut kesehatannya. Nah, jadi tuntutan-tuntutan mengenai kesehatan yang baik, lingkungan yang baik, itu akan terus meningkat. Ya, karena selalu dikaitkan dengan bagaimana kesejahteraan dan bagaimana negara bertanggung jawab ya terhadap perlindungan hak asasi kepada warganya. Nah, itu kira-kira beberapa bidang-bidang yang kalau kita sedikit bisa membuat spesifikasi yang ada kaitan dengan hukum kesehatan baik yang domestik maupun yang sifatnya internasional. Ya. Maaf Bapak Ibu, sampai jam berapa ini kuliahnya? Izin Prof, 21.30 Prof. 8:30. 9:30. Ya. 21.30 bagian 21:30. barat. Oke, Oh, Bapak, 21:30. ini kan program S2. Jadi S2 itu nggak sama dengan S1 Bu ya. Kalau S1 itu masih disuap ya. Nah, kalau master itu sebagiannya kan mandiri. Nanti kalau terlalu banyak dikasih nanti tumpah semua Bu ya. Nah, jadi mungkin sebagiannya akan menjadi diskusi atau bahan bacaan di rumah. Apa yang kami sampaikan jadi tidak perlu mungkin kita tuntaskan sampai jam itu Bu ya. Jadi sebagiannya bisa digunakan untuk belajar mandiri ya. Jadi jangan juga disamakan menyiksa mahasiswa Bapak Ibu ya. Ya jadi Iya, Prof. ya kita akan sampaikan ya, nanti kita akan teruskan besok pada jam 10 ya. Ya. Insya Jadi Allah. tidak akan kita gunakan semua waktu yang ada ya. Oke. Karena itu itulah prinsip Prof, ya. izin Prof, kebetulan kita ada masalah sama e-learning. Jadi materi kuliahnya mungkin sekretaris kita bisa email ke profesor yang minta ya Prof ya. Oh ya, ini bahan-bahan ini. Iya Prof, Iya, Prof. kita lagi ada masalah sama e-learningnya. Jadi nggak Ya. bisa download Prof. Saya kirim ya, Ya. Iya, Prof. Ya, saya akan kirim. Selesai kuliah saya kirimnya langsung ya. Baik. Ya. Jadi Bapak, Terima kasih. ya Bapak Ibu nggak usah pura-pura nulis supaya kelihatan serius Pak ya. Ya. Jadi, ya. Kemudian Bapak Ibu, berdasarkan tadi uraian-uraian di atas, nah sekarang kita masuk kepada bagaimana ini sebuah kajian, sebuah bidang yang terus berkembang, bidang yang senantiasa dekat dengan kehidupan manusia, bagaimana melihat peran pemerintah, tanggung jawab negara, peningkatan kesejahteraan hidup,
bagaimana meningkatkan daya saing misalnya sebuah bangsa. Nah, karena itu kita perlunya melihat apa kira-kira bentuk pendekatan yang bisa dilakukan terhadap penegakan hukum kesehatan internasional ini. Yang pertama tentunya pendekatan teori. Saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk program magister tidak ada tesis tanpa teori. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau bikin tesis Pak nggak ada teorinya itu bukan tesis namanya. Harus ada teori. Teori apapun yang dipilih Pak, yang penting ada teorinya. Ya, mau bagus, mau jelek, mau satu, mau banyak terserah. Ya, ibarat orang sholat, yang penting sholatnya menggugurkan kewajibannya saja dulu. Ya, nggak usah khusyuk ya. Jadi teori. Jadi kalau S1 pendekatannya norma, S2 pendekatannya teori. Jadi nanti problem-problem yang akan diteliti, yang dijadikan topik risetnya, itu harus ada teori yang dipilih. Saya yakin ketika Bapak Ibu belajar mengenai teori hukum, ini sudah, saya kira sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar di dalam menyusun sebuah proposal penelitian di bidang hukum. Ya, hukum apa saja yang dipilih, termasuk hukum kesehatan. Jadi ini hukum kesehatan salah satu objek, tetapi pendekatan untuk penyelesaian studi itu harus pendekatan teori. Teori hukum. Ya, tentu mulai dari teori hukum alam, teori hukum positif, teori utilitas, teori historis, teori sosiologis, realisme, teori pembangunan, feminisme, teori kritik, banyak sekali. Banyak pilihan-pilihan teori hukum yang disesuaikan nanti dengan topik yang dipilih. Ya. Itu saya garis bawahi karena sering Bapak Ibu ya, saking semangatnya dia lupa teori. Ya, jadi nanti buat tesis tidak apa-apa juga banyak aturan-aturan sana sini dikutip ya, tapi jangan lupa ada teori di dalamnya. Jadi dengan bangga kita nanti akan mengatakan, oh tesis saya ini menguji teori A. Ya, ada juga teori B-nya, teori C-nya dan sebagainya. Dan biasanya secara metodologis, nah ini kebetulan saya ini ngajar sedikit metode. Nah, mestinya ketika dibuat rumusan masalah itu tidak sekedar bertanya apakah, mengapakah, bagaimanakah, bla 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 bla, ditutup dengan tanda tanya. Tetapi yang penting nanti pada saat merumuskan masalah di tesis itu sebaiknya sudah mencerminkan teori yang dipakai di dalam rumusan masalah. Contoh, biasanya mahasiswa hukum itu gandrung menggunakan teorinya Lawrence Friedman tentang sistem hukum. Ada 3 komponen. Ada komponen substansi, ada komponen struktur, ada komponen legal culture. Kalau di S1, dia bikin begini. Bagaimana pelaksanaan? Nah, titik-titik. Tapi kalau S2, Anda membuat rumusan masalah berdasarkan teori. Misalnya, bagaimanakah substansi dan struktur? Oh, ini teorinya Friedman yang dipilih. Ya, jadi kelihatan teori itu ketika dibuat rumusan masalah. Jadi itu pendekatan teoretik. Baik. Yang kedua,
belajar hukum kesehatan, tadi kita sudah beri contoh pandemi COVID ini, itu tidak cukup dilihat dari aspek hukum saja. Ya. Apalagi karakteristik teori hukum itu bersifat interdisipliner. Jadi problem-problem kesehatan, ya, kan ini kan kesehatan, lalu masuk aspek hukum, ya. Ketika masuk aspek hukum, agar sebuah problem itu bisa tuntas, diselesaikan secara utuh dan menyeluruh, tentu harus juga melibatkan disiplin ilmu lain dalam mengkaji, ya. Tadi pandemi kan, ini tidak hanya menyangkut aspek hukum dan kesehatan, tidak hanya taat kepada protokol, taat kepada PSBB, bagaimana mendisiplinkan masyarakat, bagaimana mengatur waktunya, buka mal, berapa orang di dalam. Tidak hanya itu. Tentu terkait dengan soal ekonomi. Bagaimana tanggung jawab pemerintah ketika orang menganggur, orang di PHK, tidak kerja lagi, di mana-mana tutup, ya. Ya. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaan. Itu faktor ekonomi. Ya. Ada juga perilaku lain. Bagaimana orang kerja dari rumah. Ya. Bagaimana pemerintah, saya katakan tadi, fokus mengatasi masalah besar ini. Jadi semua konsentrasi, seluruh budget dikumpul ke situ. Nah, itu namanya bagaimana masalah besar diatasi dengan cara-cara besar. Dan cara-cara besar itulah yang saya katakan perlu kajian interdisipliner. Jadi hukum kesehatan tidak boleh monodisiplin. Harus interdisipliner. Yang ketiga, pendekatan apa lagi yang punya relevan untuk digunakan? Tentu comparative study atau comparative approach yang digunakan. Pendekatan perbandingan, tentu ada perbandingan-perbandingan. Nah, tentu perbandingan ini bisa meliputi banyak hal. Perbandingan pelayanan, ya, perbandingan fasilitas, ketersediaan dan sebagainya, antar negara, antar sistem hukum, ya. Nah, itu bisa saja dibuat sebuah perbandingan. Dan biasanya kajian-kajian mengenai perbandingan ini sesuatu yang menarik minat di dalam membahas topik-topik penelitiannya. Jadi saya ingin ingatkan supaya nanti pembahasan penelitiannya itu bisa lebih lengkap. Tolong nanti di dalam menyusun metode penelitian, ini sering saya juga sedikit kritisi Bapak Ibu, ya. Sering mahasiswa saya yang saya bimbing di S2, saya bilang tolong waktu menyusun metode penelitian di proposalnya, pastikan proposal S1 itu beda dengan S2. Biasanya yang hampir sama itu Bapak Ibu di metodenya. Misalnya begini, mahasiswa S1 kan umumnya menggunakan istilah penelitian ini menggunakan tipe normatif atau menggunakan tipe empirik. Nah, biasa juga kata-kata ini muncul di S2, muncul di S3 tanpa tambahan sedikit pun. Menurut saya itu tidak boleh lagi. Di S2 itu perlu ada tambahan pendekatan-pendekatan. Dalam buku saya, Bapak Ibu, saya tawarkan kalau penelitiannya normatif ada 10 pendekatan. Kalau penelitiannya empirik ada 7 pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan perbandingan. Ya. Jadi kalau nanti menyusun proposal penelitian, ditambahkan di situ. Penelitian ini menggunakan tipe normatif, koma, jangan titik.
dilengkapi dengan pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan seterusnya, sehingga lebih kaya. Ya, kenapa perlu diperkaya? Agar nanti juga analisisnya tidak dangkal, menggunakan banyak aspek. Nah, itu perbandingan ya. Jadi perlunya membandingkan banyak hal, membandingkan hal yang sama, membandingkan hal yang beda. Ya. Saya sering bercanda Bapak Ibu ya, ini Pak Dokter mohon maaf ya. Saya bilang tolong lihat dibandingkan bagaimana dokter mata dengan dokter kandungan buka objeknya. Bapak Ibu ya. Kalau dokter mata itu buka objek dari atas ke bawah. Kalau dokter kandungan tentu tidak boleh Pak, harus dari kiri ke kanan ya, atau kanan ke kiri ya. Ini contoh candaan saja. Itu pendekatan perbandingan. Nah, selanjutnya adalah pendekatan kasus. Ya. Jadi umumnya persoalan-persoalan kesehatan itu soal kasus. Ini kaya dengan kasus ya. Nah, kasus-kasus ini diangkat, dijadikan sebagai objek riset. Tetapi pendekatan terhadap kasus ini tidak boleh tunggal. Kalau dari perspektif medis, itu boleh saja tunggal. Bagaimana melihat penyakit, turunannya, caranya, mengatasinya. Kalau hukum, tentu tidak cukup. Kasus ini dilihat bagaimana penyelesaiannya, bagaimana penerapan normanya, dan seterusnya. Ini salah satu cara untuk melengkapi pembahasan. Jadi, pendekatan kasus sebagai salah satu. Yang kedua adalah pendekatan peraturan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini kan karakteristik orang hukum itu dari normanya. Jadi ketika menggunakan peraturan, itu harus lengkap. Baik peraturan, misalnya bagaimana landasan hukum untuk mengatasi pandemi COVID. Oh, banyak undang-undang. Mulai dari kesehatan, praktik kedokteran, undang-undang bencana alam, penyakit menular, kekarantinaan, undang-undang gempa, undang-undang otonomi daerah, banyak sekali. Nah, itu peraturan-peraturannya disinkronisasi. Ya. Sinkronisasi misalnya bagaimana pengaturan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan pandemi COVID ini. Dibuka, undang-undang kesehatan apa tanggung jawab pemerintah? Ya, undang-undang karantina apa tanggung jawabnya? Di undang-undang gempa apa tanggung jawabnya? Di bidang undang-undang karantina apa tanggung jawabnya? Itu namanya mengharmonisasi aturan-aturan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Yang pendekatan terakhir adalah pendekatan konsep. Artinya begini, ketika kita melihat sebuah persoalan, katakanlah soal pencemaran, ya, soal pencemaran atau misalnya soal terjadinya pelanggaran ada tindakan-tindakan itu yang dianggap terjadi pelanggaran ya. Nah, tentu seorang mahasiswa punya konsep apakah hukum yang mau diterapkan ini masih sesuai atau sudah ketinggalan. Saya ulangi, apakah sudah sesuai atau sudah ketinggalan. Nah, kalau kita tadi merujuk betapa cepatnya perkembangan iptek kesehatan, sementara di sisi lain hukum kita itu cenderung stagnan ya. Nah, disinilah diperlukan konsep-konsep hukum yang baru untuk mengatasi perkembangan yang sudah ada. Ya, nah, misalnya apakah perlu direvisi aturan-aturan yang ada dengan mekanisme perubahan yang ada. Nah, ini kira-kira beberapa contoh pendekatan yang bisa digunakan di dalam mengkaji hukum kesehatan baik nasional maupun internasional ini. Kemudian
pendekatan yang khas untuk bidang kesehatan, saya kutip dari Undang-Undang Kesehatan ini pendekatan dari perspektif kesehatan. Jadi, Bapak Ibu, kalau nanti mau menyusun proposal penelitiannya, maka sebaiknya ini pendekatan perlu diperkaya. Baik pendekatan dari aspek kesehatan maupun dari aspek hukumnya. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya fungsi pendekatan itu? Saya ingin katakan, fungsi pendekatan itu pentingnya adalah pada saat membahas hasil-hasil penelitiannya, biasanya mahasiswa itu ya hanya fokus kepada aturan, hanya fokus kepada bagaimana pengaturannya, bagaimana sanksinya. Kalau kita pakai pendekatan itu jauh lebih kaya, ya, jauh lebih bervariasi, ya, cara-cara kita menganalisis sebuah persoalan. Jadi diperkaya, ya. Nah, ini pendekatan yang tadi dari aspek hukum dan pendekatan dari aspek kesehatan itu bisa dipadu, ya, sehingga nanti ketika menganalisis hasil-hasil risetnya itu bisa lebih lengkap, lebih tajam, dan lebih fokus tentunya. Ya. Nah, ini contoh ya penggunaan teori-teori dalam bidang hukumnya. Jadi saya katakan tadi tidak ada tesis tanpa teori. Itu nanti ditulis baik-baik Bapak Ibu ya. Baik teman-teman dari latar belakang hukum maupun di bidang yang bukan dari latar belakang hukum. Karena ini Anda mau menjadi magister hukum, tentu landasan teorinya adalah teori-teori hukum. Apakah bisa menggunakan teori-teori di luar hukum? Oh, boleh saja. Boleh saja. Hanya teori pengawasan. Ya. Kemudian teori mengenai pelayanan, boleh. Tapi itu pelengkap. Harus dulu jelas teori hukum yang dijadikan landasan utama. Nah, ini ada beberapa dan saya sudah sebut tadi. Mulai dari misalnya teori hukum alam. Nah, teori hukum alam ini salah satu sumbangan terbesarnya adalah berlakunya kaidah-kaidah hukum internasional. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa hukum yang baik itu berlaku secara universal. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berasumsi bahwa secara kodrati manusia itu sama dan karena itu memungkinkan ada hukum yang berlaku untuk seluruh manusia. Itulah tadi prinsip-prinsip hukum alam. Nah, disitulah sebenarnya cantolan dari hak-hak asasi manusia. Ya, karena pada dasarnya hak asasi manusia itu bersifat universal. Ya. Nah, termasuk tadi hak-hak asasi di bidang kesehatan tentu juga universal. Nah, ada sih perbedaan, tapi perbedaan itu tidaklah terlalu sifatnya mendasar ya, tapi lebih universal. Itu boleh pakai teori. Jadi teori mengenai keadilan, teori mengenai moral, ya, teori mengenai bagaimana standar-standar hukum kesehatan yang menjunjung tinggi moral, ya. Misalnya di situ ada pandangan Lone-Valer, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh ada hukum yang diskriminatif, ya. Nah, ketika hukum berlaku secara diskriminatif, itu namanya pelanggaran moral sekaligus pelanggaran hukum. Teori kedua ada namanya legal positivism theory. Teori hukum positif. Inti teori hukum yang kedua ini adalah
terkait dengan kepastian hukum. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik misalnya, pelayanan di bidang kesehatan, di bidang medis, ya, tentu harus ada kepastian. Kepastiannya tentu ada dasar-dasar yuridisnya. Ya. Ini bicara mengenai kewenangan, bicara mengenai perizinan, bicara mengenai hak para pihak, kewajiban para pihak. Ya. Nah, itulah bagian dari teori positif. Ya, sekali lagi intinya adalah menyangkut kepastian hukum. Yang ketiga, sering juga kita gunakan teori historical legal theory. Teori hukum sejarah. Ini menyangkut sejarah. Tadi kita sebut kearifan lokal. Misalnya asal mula mengenai sumpah kedokterannya. Asal mula otopsi, asal mula aborsi, dan seterusnya. Itu bisa digambarkan dari segi sejarah. Ya, misalnya dibuatnya kaidah-kaidah hukum internasional mengenai etika dalam perang, dalam bencana. Nah, ketika itu dibuat, tentu ada peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi. Ya, kan ada misalnya 4-5 bencana pernah terjadi ya, misalnya mulai dari polio, flu burung. Nah, tentu ada norma yang dibuat. Ketika norma itu dibuat, tentu ada latar belakang sejarah. Nah, apakah kemudian ketika pandemi COVID ini, norma-norma yang pernah dibuat itu masih sesuai atau sudah perlu direvisi? Nah, itu menyangkut sejarah. Jadi, teori sejarah ini untuk menggambarkan bagaimana perjalanan sebuah kaidah-kaidah hukum yang dibuat. Ketika misalnya dibuat undang-undang praktek kedokteran, ya, salah satu intinya adalah bagaimana menghadapi tenaga dokter asing yang bisa masuk. Tentu ada di situ dibuat kaidah-kaidah hukumnya. Ya, nah, tentunya kalau ada perkembangan baru, bagaimana misalnya pemerintah menindaklanjuti pada aturan yang lebih rendah untuk mengatur bagaimana ketika dokter asing itu berpraktik di Indonesia, ya, dan sebagainya. Yang keempat adalah sociological jurisprudence, ya, yang kita pahami dengan teori hukum yang sifatnya sosiologis. Artinya, teori hukum ini lebih fokus kepada melihat aspek kemanfaatan dari hukum. Untuk apa aturan itu dibuat? Untuk membawa manfaat. Ya. Kenapa dalam misalnya untuk narkoba itu ada 2 bentuk penegakan hukumnya? Ada yang kepada pengedarnya dan ada kepada pemakai. Kan kadang ini tidak bisa dipisahkan, Pak ya. Ya, karena ada asas manfaat di situ. Ya. Untuk apa vaksin? Ya, vaksin. Untuk apa manfaatnya? Itu harus ada kajian secara medis. Tentu juga harus ada kajian secara hukum. Ya. Apa manfaatnya buat masyarakat dengan suntik vaksin ini misalnya? Apa manfaat masyarakat dengan lockdown misalnya? Dengan PSBB misalnya? Ya. Nah, itu semua harus dikaji dari perspektif sosiologikal kemanfaatan. Terakhir, landasan teori yang sering digunakan adalah teori-teori ekonomi terhadap hukum. Nah, ini dekat dengan hukum kesehatan internasional secara umum. Ya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan dari perspektif ekonomi. Misalnya efisiensi. Ya, efisiensi tentu ada vaksin, ada pilihan banyak vaksin. Kenapa kita menggunakan soal kekarantinaannya, tidak memilih kebijakan ini, lockdown misalnya. Kenapa tidak dipilih? Ada konsekuensi hukumnya. Pemerintah harus lebih banyak menyiapkan anggaran dibanding misalnya pembatasan-pembatasan saja. Nah,
itu dari sisi ekonomi. Ya. Kenapa mesti harus membuka semua pelayanan publik tapi terbatas? Ya karena tadi kita tidak mau agar masalah kesehatan ini juga ikut juga berimplikasi luas kepada masalah-masalah ekonomi. Jadi ini bagian dari pertimbangan tadi yang interdisipliner itu. Jadi dalam hukum, terutama hukum kesehatan ya, ini pertimbangan ekonomi sangat-sangat menonjol ya. Karena ini menyangkut soal efisiensi. Ya. Efisiensi, soal efektivitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu, ya, kalau berkenan, ya, apakah cerita ini bisa diakhiri untuk dilanjutkan besok? Bagaimana? Boleh, Siap, Pak. Prof. Ya, Boleh, Prof. ya. Ini kita mungkin sudah capek juga ya. Jadi slide-nya sampai slide 15. Insya Allah besok jam 10. Jam berapa Bu ya? Jam 9 Bu ya? Maaf. Jam berapa? Indonesia Barat. Oh, jam 9 Bu ya? Oke. Kita insya Allah lanjutkan cerita ya. Masih membahas mengenai perspektif umum daripada hukum kesehatan internasional. Saya kira sudah cukup Bapak Ibu ya. Kami juga ini sudah webinar kelima sejak pagi ini. Ya. Mudah-mudahan besok kita sehat-sehat semua untuk kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, kesediaannya bersama-sama kita pada malam ini. Sampai ketemu insya Allah besok pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Terima kasih, Prof.